Bisa kita lanjutkan ya. Ya, baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mahasiswa sekalian, sebelum kita lanjutkan, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita semua masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu kembali melalui Zoom untuk melanjutkan eh, kuliah kita praktisi mengajar yang hari ini merupakan pertemuan yang keenam atau yang terakhir ya. Jadi ini adalah kuliah penutup untuk teman-teman dari STIKES Rumah Sakit Husada Jakarta. Baik, saya izin share screen. Ya, bisa di SS ya untuk materinya. Saya kelihatan ya materinya ya. Kelihatan, Pak. Ya, oke baik. Saya langsung saja ya. Eh, Mahasiswa sekalian, hari ini kita akan membahas tentang risiko ya, hazard dalam proses perawatan, kemudian nanti hubungannya dengan manajemen risiko. Ya, nanti di manajemen risiko kita akan bahas bagaimana peran manajemen risiko, bagaimana hierarki manajemen risiko, dan proses-proses eh, manajemen risiko. Nah, untuk manajemen risiko ini adalah materi yang relatif dianggap sulit ya, dianggap sulit oleh termasuk praktisi ya, termasuk teman-teman di rumah sakit ketika kita memberikan materi tentang manajemen risiko itu mereka relatif menganggap bahwa manajemen risiko ini adalah ilmu yang sedikit rumit lah untuk dipelajari ya. Tapi kalau menurut saya sebenarnya tidak terlalu sulit, tidak terlalu rumit. Yang penting teman-teman sekalian nanti memahami alur proses dan juga bagaimana framework-nya, ya, bagaimana struktur struktur bangunan dari manajemen risiko tersebut ya. Oke, Oke, baik kita lanjutkan saja ya. Ya. Nah, eh, sebelum kita terlalu jauh masuk ke manajemen risiko, kita harus paham dulu apa itu hazard, apa itu risiko, apa itu bahaya, apa itu risiko. Ya, jadi hazard itu atau bahaya itu adalah sesuatu yang sifatnya potensial, ya, menyebabkan terjadinya harm, ya, menyebabkan terjadinya cacat, luka, gitu ya. Nah, jadi segala sesuatu yang sifatnya bisa saja mencederai, menyebabkan luka, injury gitu, itu namanya bahaya atau hazard. Ya. Nah, kapan bahaya ini dianggap sebagai suatu risiko? Ketika bahaya ini, ya, bahaya ini ketemu dengan kemungkinan keterpaparan atau exposure. Nah, di gambar ini dicontohkan bahwa hiu itu adalah binatang yang berbahaya. Binatang yang berbahaya. Tapi ketika kita berada di darat, maka hiu ini tidak berbahaya sebenarnya. Nanti dianggap berbahaya atau memiliki resiko ketika kita ada kemungkinan tereksposur atau terpapar. Nah, contohnya ketika kita masuk dalam laut ya, masuk ke air gitu di laut. Nah, itu kan habitat dari hiu itu ada di laut. Maka kemungkinan kita terekspos oleh hiu itu besar, sehingga muncullah risiko. Jadi ada bahaya hiu, kemudian ada potensi terekspos atau bertemu dengan hiu tersebut. Nah, itulah risiko ya. Nah, ini ya. Jadi ketika misalnya hiu itu berada di air tapi kita berada di darat, itu tidak menjadi suatu hal yang berisiko. Tapi ketika kita di dalam air, di tempat habitatnya ikan hiu, maka di situ sudah ada risiko. Sekali lagi, saya ulangi bahwa hazard atau bahaya itu adalah segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan harm, ya. Kemudian risiko itu adalah gabungan antara bahaya dengan kemungkinan keterpaparan, ya, atau exposure. Ya, baik. Nah, ini secara definisi, ya. Secara definisi risiko dan hazard
Ya, hazard adalah bahaya, yaitu suatu yang dapat menyebabkan cedera pada manusia atau kerusakan pada alat atau lingkungan. Ya. Nah, kemudian risiko adalah peluang terpaparnya seseorang atau alat pada suatu hazard. Nah, khusus untuk lingkup keperawatan, nanti kita akan bahas bahwa di alur proses keperawatan itu juga ada hazard, ada risiko. Jadi mulai dari bagaimana kita mengkaji, ya, membuat perencanaan, kemudian melaksanakan perencanaan atau implementasi, kemudian melakukan evaluasi, semuanya ada risiko-risiko tertentu yang terkandung di dalam alur proses keperawatan tersebut. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Nah, kita mulai dengan pengkajian. Jadi pengkajian itu adalah mengumpulkan informasi atau data, ya, tentang pasien. Ya. Jadi kita melakukan pengkajian itu mengumpulkan informasi, mengumpulkan data, segala sesuatu yang berhubungan dengan pasien. Mulai dari bagaimana kita menggali apa yang menjadi masalah, kemudian apa yang menjadi kebutuhan, ya, baik itu secara fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Kemudian pengkajian ini dilakukan secara terstruktur, secara sistematis. Sehingga nanti apa yang kita cari atau data apa yang ingin kita kumpulkan, kita bisa dapatkan dari pasien tersebut melalui proses pengkajian. Ya. Nah, pengkajian ini adalah awal dalam suatu asuhan. Artinya nantinya apakah pasien ini nanti diberikan pengobatan yang sesuai atau tidak sangat ditentukan oleh ketepatan atau akurasi dalam melakukan pengkajian. Ketika kita mengkaji dan tidak mendapatkan informasi yang real, yang valid, ya, yang reliable, maka akan terjadi bias dalam proses asuhan dan proses pengobatan nantinya. Nah, jadi sekali lagi pentingnya pengkajian itu adalah bagaimana kita mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya dan bisa menunjang dalam proses asuhan pasien tersebut. Nah, di dalam proses pengkajian ini ada banyak risiko yang mungkin terjadi, ya. Jadi ada hazard di situ, ya. Yang pertama adalah ini secara fisik, secara verbal, ya. Bisa saja ketika melakukan pengkajian, seorang perawat itu mendapatkan perlakuan yang kurang baik, ya, mendapatkan pelecehan secara verbal atau mungkin secara fisik dari pasien atau dari keluarganya. Nah, sehingga pada saat kita melakukan pengkajian, ya, jarak petugas dengan pasien itu harus benar-benar dijaga, gitu ya, dijaga. Kemudian model-model komunikasi kita kepada pasien dan keluarganya juga kita harus kontrol sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang bisa menjadi multi persepsi, ya. Contohnya gini, ketika kita mengkaji kemudian menanyakan sesuatu kepada pasien dan keluarganya, mungkin bagi kita data itu adalah data penting dan data biasa, gitu ya, data biasa, tetapi bagi pasien dan keluarganya itu adalah hal-hal yang sensitif. Contohnya ketika kita bertanya tentang pekerjaan, ya, terkadang ada pasien-pasien tertentu yang tiba-tiba merasa tidak nyaman ketika ditanyai tentang pekerjaan karena mereka merasa ketika pekerjaan mereka adalah pekerjaan misalnya dalam tanda kutip, ya, buruh kasar gitu, mereka khawatir akan diperlakukan secara tidak adil dalam proses asuhan pasien, ya. Atau mungkin ada hubungannya dengan kelas perawatan ketika mereka pekerjaannya dianggap sebagai pekerjaan yang strata rendah, gitu, dengan penghasilan yang kecil. Nah, kemudian contoh lain, ketika kita menanyakan status pernikahan, ya, status perkawinan misalnya, terkadang bagi kita ini penting dan biasa, gitu. Tetapi bagi pasien dan keluarganya, ya, ada yang menganggap bahwa status pernikahan itu adalah suatu hal yang sifatnya privasi. Nah, jadi sekali lagi, mahasiswa sekalian, dalam melakukan pengkajian dengan melakukan anamnesis nantinya, mohon untuk memperhatikan konsep-konsep seperti ini atau paham-paham seperti ini. Jadi pandangan-pandangan seperti itu sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, ya, pengalaman, kemudian budaya dan kearifan lokal. Banyak di antara mereka yang ketika ditanyakan tentang penyakit-penyakitnya itu mereka merasa suatu hal yang privasi mulai diungkit, ya, oleh petugas kesehatan. Ya, baik. Lanjutkan. Nah, hazard yang lain adalah kekerasan fisik, ya. Kekerasan fisik pada perawat ketika melakukan pengkajian. Ya, nanti saya akan perlihatkan ada sekian banyak kasus yang pernah terjadi di Indonesia dan saya mengumpulkan sedikit, ya, atau sebagian kecil saja dari bukti-bukti tersebut bahwa di Indonesia petugas kesehatan
kerap kali menerima perlakuan-perlakuan yang kasar ya secara fisik ya, kekerasan secara fisik maupun secara verbal dari pasien dan keluarganya. Ya. Nah, kemudian pasien dan keluarga, salah satu hazard yang lain ya, pasien dan keluarga acuh tak acuh dengan pertanyaan yang diajukan oleh perawat. Nah, ini juga bisa menjadi resiko ya, bisa menjadi bahaya. Ketika pasien itu ditanya di anamnesis, kemudian menyembunyikan sesuatu, menyembunyikan penyakitnya atau memberikan data yang tidak valid, maka itu akan menyebabkan adanya risiko-risiko tertentu terkait dengan kesalahan-kesalahan dalam menyusun perencanaan ya dan mengimplementasikan rencana-rencana asuhan terhadap pasien tersebut ya. Nah, kemudian hazard yang lain atau risiko yang lain ketika melakukan pengkajian adalah risiko tertular penyakit ya, tertular penyakit dengan kontak fisik maupun dengan droplet lewat udara saat pemeriksaan. Jadi pada saat kita mengkaji ya kadang-kadang kalau kita misalnya menyentuh pasien menggunakan stetoskop, mendengarkan suara nafasnya dengan menggunakan stetoskop, kemudian berdiskusi, berbicara, sementara dalam proses berbicara tersebut droplet yang keluar dari saluran pernafasan itu mengandung begitu banyak mikroorganisme yang mungkin diantaranya ada yang patogen dan bisa menulari petugas. Nah, atau sebaliknya ketika berdiskusi melakukan pengkajian, dokter yang mengidap penyakit tertentu bisa saja menulari pasiennya. Ya, jadi penularan itu kalau di tingkat rumah sakit ya bisa dari petugas ke pasien, bisa dari pasien ke petugas, bisa dari pasien ke pasien, bisa dari petugas ke petugas, bisa dari petugas ke pasien kembali. Ya, jadi banyak 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 celah ya yang bisa menjadi pintu masuk untuk terjadinya infeksi kalau di rumah sakit namanya infeksi nosokomial atau infeksi silang ya, atau bahasa lainnya adalah HAIS. Ya, lanjut. Nah, risiko yang lain adalah ketika perawat itu menjadi terlalu empati. Nah, ini juga tidak boleh dilakukan ya. Jadi empati itu boleh tapi dalam batasan-batasan tertentu. Ketika kita masuk terlalu jauh dalam dunia dunia inklusif pasien ya, ketika misalnya pasien yang mengalami kehilangan keluarga ya, kehilangan anggota keluarga yang sangat dicintai, kemudian perawatnya terlalu berempati sehingga masuk sampai ranah-ranah pribadi, itu bisa mempengaruhi atau berisiko terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan nantinya, ya. Atau mungkin ada pasien atau keluarga pasien yang curhat secara berlebihan. Nah, ini juga harus dihindari sebenarnya ya. Jadi melakukan proses asuhan perawatan itu komunikasi itu penting, ya komunikasi itu penting, menjalin rasa empati itu penting, tapi ada batasan-batasan tertentu yang harus ditaati. Ya, kita tidak boleh terlalu jauh masuk sampai kepada ranah-ranah yang sifatnya sangat sangat privat, ya seperti itu. Lanjut. Ya. Nah ini contoh ya, ini contoh ada begitu banyak artikel di media media cetak dan elektronik yang memberitakan tentang tenaga-tenaga kesehatan yang mendapat perlakuan-perlakuan yang tidak semestinya ya. Nah, ini contoh ya, saya bacakan sedikit mungkin beberapa di antaranya. Perawat RSUD Kendari dianiaya keluarga pasien dan keluarga pasien yang meninggal ya. Kemudian kronologi di Kendari dianiaya keluarga pasien, korban dipukul, kemudian dipukul di belakang telinga. Kemudian viral perawat dipukul keluarga pasien di Rumah Sakit Siloam. Kemudian 3 pengeroyok perawat puskesmas di Bandar Lampung mengaku keluarga pejabat dinas kesehatan. Viral perawat di Palembang ditendang dan dipukul keluarga pasien. Perawat di Garut dipukul keluarga pasien COVID. Perawat di Papua dipukul keluarga pasien. Nah, ini ada sekian banyak berita ya. Ini saya yakin ini hanya segelintir saja yang sempat terlaporkan, tapi kekerasan-kekerasan yang sifatnya hanya kekerasan verbal mungkin tidak pernah dilaporkan oleh sejawat kita. Tapi begitu banyak kekerasan-kekerasan yang diterima oleh teman sejawat kita, baik itu kekerasan secara verbal maupun secara fisik. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian nanti ketika menjadi perawat, resiko-resiko seperti ini kita harus pahami. Kita sudah harus tahu tentang resiko-resiko yang terkait dengan proses asuhan perawatan, mulai dari tingkat pengkajian sampai pada tahapan evaluasi nantinya. Ya, ya baik.
Nah, apa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah dan meminimalkan risiko dan hasad pada fase pengkajian? Yang pertama adalah perawat harus memperkenalkan identitas diri baik kepada pasien maupun keluarganya. Nah, jadi ini langkah pertama ya. Jadi ketika kita merawat pasien, maka pasien itu harus mengetahui siapa kita. Nah, caranya adalah kita harus memperkenalkan diri ya, mengenal pasien secara apa namanya? Secara identitas ya. Jadi kita menanyakan identitas pasien sekaligus memperkenalkan diri, kemudian jangan lupa untuk membina hubungan saling percaya. Karena proses asuhan itu sangat ditentukan nantinya oleh terjalinnya hubungan saling percaya ya antara petugas dengan pasien. Ketika mereka tidak mempercayai kita, maka hambatan-hambatan dalam proses perawatan itu pasti akan sangat besar nantinya ya. Apalagi kalau misalnya pasien-pasien penyakit jiwa ya, membina hubungan saling percaya itu menempati tuk satu. Ya, tuk satu itu harus hubungan saling percaya dulu. Kalau hubungan saling percaya tidak bisa terjalin, maka jangan pernah berharap ya proses asuhan perawatan di penyakit jiwa itu akan bisa berjalan dengan baik. Ya, jadi harus diawali dengan hubungan saling percaya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah ketika kita memperkenalkan diri, maka selanjutnya adalah kita harus memperhatikan mulai dari tutur kata, bahasa gitu ya, kemudian intonasinya kita, kemudian gesturnya kita, semuanya bisa membuat pasien itu nyaman, ya, nyaman untuk diajak berdiskusi pada saat melakukan pengkajian, ya. Nah, kemudian perawat hendaknya tidak menyinggung perasaan klien pada saat mengkaji. Jadi kalau misalnya ada pasien-pasien tertentu yang menceritakan aibnya, maka seorang perawat tidak boleh menyinggung perasaannya. Atau mungkin ada penyakit-penyakit tertentu yang bagi pasien itu adalah suatu aib, maka kita tidak boleh menjustifikasinya. Jadi perawat harus selalu menghargai harkat dan martabat pasien sehingga pasien itu merasa sebagai makhluk yang sangat berarti, ya, seperti itu. Ya. Nah, perawat juga dapat membangun kepercayaan pada pasien. Jadi kita juga bisa membangun kepercayaan kepada pasien, ya. Nah, dalam merawat pasien, perawat harus memperlakukan setiap pasien dengan sama, ya. Jadi ada unsur etik ya di dalamnya, yaitu justice. Justice itu adalah memperlakukan pasien itu secara adil, ya, tidak membeda-bedakan antara kasta ya, kemudian status sosial gitu ya, kemudian pangkat jabatan itu harus diperlakukan sama. Ya. Nah, kemudian pada saat melakukan wawancara dengan pasien, perawat harus menjadi pendengar yang baik. Nah, jadi ketika pasien itu curhat, ketika pasien itu mengutarakan isi hatinya, maka seorang perawat harus bisa menjadi pendengar yang baik. Ya, jadi kita harus menjadi pendengar yang baik, kemudian usahakan untuk tidak memotong pembicaraan pasien atau klien ketika mereka lagi asik atau lagi secara menggebu-gebu gitu ya, mengungkapkan, ya, menceritakan apa yang dialaminya. Jadi perawat jangan memotong kalimat-kalimat mereka supaya komunikasi ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian gunakan bahasa serta tutur kata yang sopan, ya. Nah, ketika pasien terlihat dalam keadaan tidak terkontrol dan susah untuk didekati, maka perawat dapat melakukan pengkajian kepada keluarganya terlebih dahulu. Ya, jadi kalau kita lihat misalnya pasiennya itu lagi ada resistensi ya, atau lagi ada penolakan secara gestur ya, secara gestur kita lihat dia mungkin lagi tidak ingin diganggu, lagi tidak ingin dikaji gitu ya, maka perawat itu tidak boleh memaksakan. Tidak boleh memaksakan. Nah, maka usahakan untuk mendapatkan alo anamnesisnya dulu, ya, yaitu dengan mewawancarai keluarga-keluarga dekatnya atau pengambil keputusan dalam keluarganya. Nah, itu kita bisa lakukan pengkajian untuk mendapatkan data-data awal selama pasien itu belum siap untuk dilakukan pengkajian. Nah, ini juga banyak terjadi dan harus diperhatikan dalam merawat pasien-pasien jiwa ya. Jadi pasien jiwa itu kalau mereka lagi tidak ingin dikaji, tidak ingin didekati, jangan memaksakan. Ya, makanya kita harus berusaha dulu untuk membina hubungan saling percaya. Bisa sampai beberapa kali pertemuan, tujuan kita hanya satu, yaitu membina hubungan saling percaya di awal. Ya, ya, oke. Nah, saat melakukan pemeriksaan fisik, perawat harus meminta persetujuan dari klien terlebih dahulu. Jadi kalau kita mengkaji misalnya gitu ya,
memeriksa tekanan darah, harus izin dulu dengan pasiennya. Permisi ya Bu, permisi ya Pak, saya ukur tekanan darahnya, atau saya ukur suhunya gitu ya. Nah itu secara praktikalnya seperti itu. Atau ketika kita ingin memeriksa bagian-bagian tertentu yang dianggap oleh pasien itu sebagai area-area yang sangat privat, sangat sensitif ya. Misalnya ketika kita ingin mendengarkan suara napasnya dengan menggunakan stetoskop di daerah dada, maka harus persetujuan pasien dan keluarganya. Pasiennya kalau misalnya pasien itu kompeten. Kompeten maksudnya adalah dia dewasa dan dalam keadaan sadar. Tapi kalau untuk anak-anak, ya apalagi kalau gadis gitu ya, gadis, usia remaja gitu. Nah, untuk melakukan pengkajian di daerah dada harus seizin orang tuanya. Ya, jangan sampai nanti berdampak hukum gitu ya. Jangan sampai ketika kita memeriksa, kemudian membuka satu atau dua kancing baju, sementara kita belum melakukan penjelasan, ya, meminta persetujuan kepada pasien dan keluarganya, maka itu bisa dianggap sebagai suatu pelecehan. Dan ini pernah terjadi, teman-teman sekalian. Saya lupa di kasus mana ya itu ya. Ada perawat yang memeriksa EKG, elektrokardiografi. Ya. EKG itu kan harus dipasang di daerah dada. Kebetulan yang dipasang itu adalah ibu rumah tangga. Nah, mungkin ya, saya tidak berani memastikan, tapi mungkin karena komunikasi yang kurang baik atau edukasi dan informasi yang belum lengkap, ya, sehingga pasien itu merasa ketika dipasangi elektrokardiografi merasa dilecehkan oleh perawat tersebut, ya, sampai dia mempermasalahkan kenapa kok yang merekam EKG laki-laki gitu, padahal pasiennya perempuan. Ya, harusnya katanya kalau memang pasiennya perempuan harus juga perempuan. Kemudian kenapa kok dipasang di area-area sensitif? Karena sekali lagi mungkin pasien ini tidak mendapatkan penjelasan yang utuh, penjelasan yang lengkap dan tidak meminta persetujuan sebelum melakukan pemeriksaan-pemeriksaan di area sensitif. Ya, nah ini nanti teman-teman sekalian harus memperhatikan hal ini ya. Apalagi kalau misalnya mau pasang kateter ya, kateter pada laki-laki, kateter pada perempuan, semuanya harus dengan seizin pasien dan keluarganya. Ya, oke. Lanjut. Nah, perawat harus menggunakan APD saat melakukan pemeriksaan fisik pada pasien. Ya, jadi pada saat melakukan pemeriksaan menggunakan alat pelindung diri. Kalau untuk kontak airborne ya, kontak airborne atau pasien ini kemungkinan menderita penyakit yang bisa menular melalui udara, maka kita harus menggunakan masker. Ya, menggunakan masker. Ya. Kemudian kalau misalnya kita mengkaji pada pasien-pasien tertentu yang harus menyentuh bagian-bagian tertentu juga, maka harus menggunakan minimal handscone ya atau sarung tangan. Ya seperti itu ya. Jadi harus ada APD yang bisa melindungi kita sekaligus menjaga kepercayaan pasien terhadap kita. Nah, perawat juga harus melaporkan setiap adanya tindakan kekerasan dalam bentuk apapun kepada pihak rumah sakit. Jadi teman-teman sekalian, ketika kita bekerja, ya, bekerja dengan baik, ya, bekerja sesuai dengan standar prosedur operasional, tiba-tiba mendapat perlakuan ya, kekerasan di dalam di area tempat kerja di rumah sakit misalnya ya, dalam rangka tugas, maka rumah sakit secara institusi harus memberikan perlindungan hukum. Ya, harus memberikan perlindungan sehingga teman-teman yang merasa dilecehkan, teman-teman merasa mendapat perlakuan yang tidak adil, mendapat perlakuan yang tidak semestinya, harus melaporkannya kepada pihak rumah sakit. Nanti pihak rumah sakit yang akan mengadvokasi kita sampai pada penuntutan hukum apabila memang dibutuhkan. Ya, seperti itu. Kita juga bisa memanfaatkan jejaring-jejaring lain ya, misalnya dengan organisasi profesi ya. Kalau di perawat itu di PPNI, baik di tingkat komisariat maupun di tingkat DPD, bahkan sampai di tingkat pusat kalau memang kasusnya itu dianggap sebagai kasus yang berdampak luas terhadap profesi perawat. Ya. Nah, perawat juga harus menghindari memegang benda-benda yang mungkin telah terkontaminasi. Ya, ini bagian dari menghindari risiko ya. Jadi ketika kita masuk ke tempat pasien, melayani pasien, memeriksa pasien, maka seminimal mungkin menyentuh lingkungan sekitar yang mungkin sudah terkontaminasi. Ya, supaya ada proteksi terhadap tenaga kesehatan juga ya. Kemudian sebelum menuju ke pasien, hendaknya perawat itu mencuci tangan. Ya, setelah menyentuh pasien juga harus mencuci tangan. Ya, setelah kita keluar dari ruangan pasien karena mungkin kita sudah menyentuh lingkungan pasien. Oke, baik. Itu
itu adalah risiko dan apa namanya hazard dan risiko yang bisa didapatkan di apa namanya dalam proses perawatan di pengkajian. Ya. Nah, kita lanjutkan di perencanaan. Nah, perencanaan ini sangat tergantung dari pengkajian. Ketika kita mendapatkan data-data yang valid, maka proses-proses perencanaan asuhan itu dapat disusun dengan baik dan akurat. Sehingga dalam implementasinya nanti, tindakan-tindakan yang diberikan adalah memang tindakan-tindakan yang sesuai dengan kondisi pasien. Ya. Tetapi ketika pengkajian itu sudah salah dalam mengumpulkan data, maka perencanaan dan pelaksanaannya pun pasti akan ada masalah-masalah tertentu nantinya. Nah, perencanaan tindakan asuhan keperawatan tidak sesuai dengan apa yang harus diberikan kepada pasien. Nah, ini adalah salah satu hazard, ya, salah satu hazard atau salah satu resiko ketika nanti sudah terjadi dan terpapar ke pasien. Kemudian yang kedua, perawat tidak mengetahui rencana tindakan apa yang harus diberikan kepada pasien. Nah, ini juga menjadi risiko ya, menjadi bahaya gitu. Kalau perawat itu sendiri bahkan tidak mengerti ini pasiennya sakit apa, diagnosanya apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan dalam perencanaan asuhan tersebut. Lanjut. Nah, upaya apa yang bisa dilakukan untuk meminimalkan risiko dan hazard dalam tahapan perencanaan? Yang pertama adalah identifikasi sumber bahaya yang mungkin dapat terjadi saat menyusun rencana keperawatan. Jadi kita harus mengidentifikasi apa yang menjadi sumber bahaya yang mungkin dapat terjadi saat menyusun rencana keperawatan. Yang kedua, lakukan penilaian risiko. Ya, lakukan penilaian risiko dengan jalan melakukan penilaian bahaya-bahaya potensial yang menimbulkan risiko kesehatan dan keselamatan kerja saat menyusun rencana keperawatan. Jadi kita juga bisa melakukan kajian-kajian risiko, ya, kajian risiko apa saja yang sifatnya potensial, ya, pada pasien tersebut, hubungannya dengan keselamatan pasien, hubungannya dengan keselamatan petugas, ya. Gitu. Lanjut. Nah, kemudian kendalikan faktor risiko yang mungkin terjadi saat menyusun rencana keperawatan. Ya, ini juga harus dipersiapkan dengan baik, ya, dipersiapkan dengan baik. Ya, harus dipersiapkan dengan baik. Kemudian ketika menyusun rencana harus berpedoman kepada pedoman-pedoman yang sudah disusun sebelumnya. Jadi contohnya adalah pedoman pelayanan pasien DHF atau panduan melakukan tindakan infus. Nah, itu adalah pedoman-pedoman yang harus ditaati. Kenapa pedoman ini dibuat? Supaya kita senantiasa bekerja itu arahnya jelas, tata caranya jelas, ya, kaidah-kaidahnya jelas, langkah-langkahnya jelas, yang dimuat dalam bentuk pedoman, ya, disusun dalam bentuk panduan, dan juga dijelaskan secara teknis dalam bentuk standar prosedur operasional. Sehingga dalam bekerja nantinya, langkah. Ya baik, sudah kembali Pak Ruslan. Ya, mohon maaf, kayaknya saya terlempar ya. Iya Pak, betul. Iya, sampai bengkak-bengkak nih kayaknya, terlempar tadi. Ya, ntar ya, ntar, Ya ntar, baik, silakan dilanjutkan Pak. ntar. Ya, saya lanjut ya. Eh, materinya juga terhenti ya. Saya share screen ulang ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, bisa kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, yang lainnya masih menyimak ya. Masih, Pak. Oke, ya. Nanti kalau misalnya terlalu cepat, terlalu lambat, nanti kasih tahu ya. Nanti diingatkan saja ya.
Ya, jadi saya ulangi ya, saya ulangi sedikit di sini. Ketika menyusun rencana perawatan, hendaknya berpedoman pada pedoman-pedoman yang sudah dibuat. Ya, dibuat itu biasanya disusun oleh tim internal rumah sakit, ya dibuat oleh organisasi profesi, ya, dibuat oleh tim ahli dalam bentuk pedoman-pedoman yang diturunkan dalam bentuk panduan. Kemudian secara teknis itu dibuat dalam bentuk standar prosedur operasional, ya, atau SPO SPO. Ya, baik, kita lanjut. Nah, perawat juga perawat juga diharapkan untuk mampu mempertimbangkan, ya. Oke, maaf, ya, maaf. Perawat juga diharapkan untuk mampu mempertimbangkan alokasi waktu pencapaian dari rencana perawatan yang disusun untuk menjadi indikator evaluasi. Jadi, pada saat melakukan proses proses asuhan perawatan, maka standar waktu juga kita sudah harus tetapkan, ya. Jadi kalau untuk menentukan pasien-pasien tertentu, menegakkan diagnosanya, kemudian sudah ada target-target tertentu apa yang bisa dicapai dalam proses atau asuhan tersebut, ya. Kemudian asuhan-asuhan tersebut nantinya ketika diimplementasikan harus dievaluasi terkait dengan capaian-capaian apakah sudah sesuai dengan target atau belum sesuai dengan target. Ya, lanjut. Ya, itu tentang perencanaan. Jadi pengkajian, kemudian perencanaan, dan yang ketiga risiko atau hazard dalam proses implementasi asuhan perawatan. Kita akan bahas, ya. Nah, apa yang menjadi risiko-risiko dalam proses implementasi? Yang pertama adalah perawat tidak kompeten. Perawat tidak kompeten dalam memberikan asuhan perawatan. Jadi teman-teman, inilah pentingnya asesmen kompetensi. Inilah pentingnya kenapa harus dilakukan credentialing, ya. Jadi seorang perawat harus bekerja sesuai dengan standar kompetensi yang dimiliki. Nah, standar kompetensi ini nanti dikaji melalui proses asesmen kompetensi, kemudian dilakukan uji kompetensi. Nah, kemudian setelah itu dibuatkan dalam bentuk rincian kewenangan klinis apa saja yang boleh dilakukan perawat tersebut sesuai dengan kompetensinya dan apa yang tidak boleh dilakukan sesuai dengan levelnya. Supaya kita bisa memastikan bahwa asuhan yang diberikan kepada pasien diberikan oleh perawat yang memang memiliki kompetensi yang cukup dalam melakukan rangkaian kegiatan-kegiatan atau asuhan tersebut, ya. Nah, kemudian perawat berisiko terhadap tindakan yang dilakukan tidak menggunakan standar prosedur operasional. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa ketika kita bekerja tidak sesuai dengan pedoman, panduan, atau standar prosedur operasional, maka risiko itu bisa dialami oleh pasien dalam bentuk kesalahan-kesalahan, ya. Kesalahan dalam melakukan tindakan, ya. Kesalahan dalam melakukan asuhan, kesalahan dalam melakukan tindakan pemberian obat misalnya. Nah, itu bisa bisa saja terjadi nantinya, ya. Nah, kemudian perawat gagal dalam melakukan tindakan asuhan perawatan. Nah, jadi mungkin sudah dilakukan tapi gagal gitu, ya. Nah, ini resiko-resiko yang mungkin terjadi ketika kita dalam tahapan implementasi asuhan keperawatan. Nah, kemudian tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan rencana tindakan. Ya, mungkin pengkajiannya sudah dilakukan dengan baik, ya. Pengkajian sudah dilakukan dengan baik, perencanaan sudah disusun dengan baik, ya. Kemudian pelaksanaan yang berbeda atau pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perencanaan yang sudah disusun. Nah, ini bisa menjadi salah satu bentuk resiko yang bisa terjadi ketika melakukan asuhan keperawatan, ya. Ya, baik, lanjut, ya. Nah, apa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah dan meminimalkan risiko dan hazard pada tahapan implementasi? Pertama adalah perawat harus menjaga diri dari infeksi dengan mempertahankan teknik aseptik
seperti mencuci tangan, menggunakan APD, menggunakan alat kesehatan dalam keadaan steril. Ya. Ini untuk menghindari terjadinya risiko-risiko infeksi yang bisa dialami oleh pasien yang terasosiasi oleh petugas. Jadi bisa saja nanti pasien itu sebenarnya menderita penyakit-penyakit tertentu saja yang mungkin secara secara apa namanya? Secara umum pasien itu hanya mengalami infeksi-infeksi yang sifatnya biasa. Tetapi ketika dalam proses perawatan kemudian dilakukan dengan teknik-teknik yang tidak septik dan aseptik, maka akan terinfeksi oleh mikroorganisme yang lain dan menyebabkan infeksi-infeksi yang lain dan baru dan mungkin lebih parah daripada penyakit-penyakit awal yang menyebabkan pasien itu masuk ke rumah sakit. Nah, jadi teman-teman petugas kesehatan, baik itu dokter, perawat, semuanya harus mentaati ketentuan-ketentuan terkait dengan hand hygiene, ketentuan terkait dengan penggunaan APD, misalnya dokternya, perawatnya lagi batuk, ya batuk pilek, influenza, ya harus menggunakan alat pelindung diri, harus menggunakan masker supaya pasiennya bisa terlindungi ya dari invasi atau terpaparnya mikroorganisme yang berasal dari petugas. Ya. Nah, kemudian perawat harus mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh rumah sakit dan tidak terburu-buru dalam melakukan tindakan. Jadi ketika perawat itu bekerja secara terburu-buru, ya mungkin karena targetnya banyak ya, atau mungkin karena jumlah pasien tidak seimbang dengan jumlah petugas, atau mungkin lingkungan kerja yang tidak kondusif, sangat panas, berdebu, sangat bising, kemudian jumlah pasien banyak, beban kerjanya tinggi, sehingga pasiennya melakukan pekerjaan secara terburu-buru dan itu berisiko menyebabkan kejadian-kejadian yang tidak diharapkan. Ya, bisa terjadi insiden keselamatan pasien karena bekerjanya mungkin banyak SOP-SOP yang sudah tidak ditaati lagi karena kerjanya terburu-buru. Dan itu adalah salah satu risiko. Ya. Lanjut. Nah, perawat hendak memperhatikan cara menutup jarum suntik, ya. Kemudian dapat menghindari kontak langsung dengan segala macam cairan pasien, ya, apabila dirasa sistem imunitas tubuh lagi dalam kondisi turun. Ya. Jadi ini sebenarnya ada dua penggalan kata di sini ya. Yang pertama itu adalah kemungkinan terjadinya insiden needle stick injury. Yang kedua adalah menghindari kontak dengan pasien ketika pasien itu apa namanya ketika perawat itu merawat pasien yang infeksius, kemudian perawatnya dalam kondisi imunitasnya lagi turun, misalnya lagi pilek, lagi influenza, atau lagi kelelahan menghadapi pasien yang infeksius, itu harus dengan benar-benar menggunakan APD yang sesuai, ya. Nah, kemudian perawat sebaiknya menerapkan perilaku hidup bersih dan juga sehat, serta menerapkan pola hidup yang sehat pula, ya. Jadi jangan hanya taunya eh, jangan hanya kita tahunya penyuluhan ya PHBS, tapi kita sendiri tidak menerapkan PHBS itu sebagaimana seharusnya ya. Ya, kita lanjut ya. Nah, ini adalah salah satu contoh resiko yang sering dialami oleh tenaga kesehatan, yaitu needle stick injury. Ya, tertusuk jarum, ya, teriris pisau, tertusuk jarum infus, itu adalah salah satu risiko-risiko, atau mungkin teriris atau terkena pecahan-pecahan ampul, pecahan pial. Nah, itu adalah risiko-risiko yang bisa dialami oleh seorang petugas kesehatan. Nah, teman-teman sekalian, ini harus hati-hati ketika tertusuk oleh jarum suntik atau jarum infus bekas pasien. Kenapa? Karena pasien yang kita rawat mungkin saja menderita suatu penyakit-penyakit yang infeksius, atau penyakit infeksius itu sifatnya adalah infeksiusnya yang berat atau sistematik, ya. Nah, ini harus benar-benar diperhatikan ya. Nah, apa yang dilakukan untuk mencegah terjadinya needle stick injury ini atau tertusuk benda tajam? Pertama adalah kita bisa melakukan langkah-langkah dengan eliminasi. Jadi ini eliminasi, kemudian engineering control, ini adalah hierarki sebenarnya ya. Hierarki dalam pengendalian resiko. Nah, langkah pertama adalah mengeliminasi, menghilangkan penyebab. Nah, kalau kita berbicara tentang menghilangkan penyebab dan hubungannya dengan needle stick injury,
berarti kita harus menghilangkan jarum suntik atau benda tajam lainnya di area kerja kita. Artinya peletakan, penyimpanan, penyiapan, ya, alat-alat yang mengandung benda tajam, ya, contohnya adalah jarum suntik dan jarum infus, itu ditempatkan secara tersendiri, ya, terpisah dari area kerja, dan mungkin harus menggunakan wadah-wadah tertentu, ya, misalnya ada bakinya atau ada nirbeken, ya, yang kita bisa gunakan pada saat membawa obat-obatan tersebut menuju ke pasien, ya. Nah, kemudian engineering control, ya, engineering control ini atau control engineering ini yaitu menggunakan alat bantu untuk melindungi. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, seperti penggunaan baki, ya, penggunaan baki atau penggunaan airbag pada saat menyiapkan obat dan menuju ke tempat pasien itu untuk menghindari kontak terlalu lama dengan jarum suntik. Kemudian setelah kita suntikan, kemudian kita simpan kembali di baki atau di airbag tersebut. Ya, langkah ketiga, kontrol administrasi atau administratif kontrol. Nah, administratif kontrol ini hubungannya dengan kebijakan dan aturan serta prosedur-prosedur operasional. Ya, jadi mungkin, ya, dibutuhkan nantinya, ya, dibutuhkan standar prosedur operasional ketika selesai menyuntik, misalnya standar prosedur operasional membuang, ya, membuang jarum ke safety box, itu harus ada standarnya, harus ada standar prosedur operasionalnya, supaya ketika itu ditaati maka kecil kemungkinan seorang pekerja atau seorang tenaga kesehatan atau seorang perawat untuk tertusuk benda tajam tersebut, ya. Oke, lanjut. Ya, pencegahan selanjutnya adalah pengelolaan alat atau benda tajam. Nah, teman-teman sekalian, eh, saat ini, ya, di prosedur itu kita dilarang untuk mematahkan. Ini mohon maaf, ya, ini salah ketik. Bukan membantahkan, tapi mematahkan. Tidak mematahkan atau menekuk benda tajam. Tidak menyarungkan kembali atau tidak direkaping, ya, tidak, ketika kita selesai menyuntik tidak memasukkan kembali jarum tersebut ke pembungkusnya, ya, seperti itu, dan segera dibuang, ya, segera dibuang ke tempat atau ke safety box, tempat limbah berbahaya yang khusus digunakan untuk alat-alat atau benda-benda tajam, ya. Biasanya wadahnya tertutup, ya, kemudian tahan tidak bocor, ya, tahan tusukan, ya. Hanya saja kalau di Indonesia safety box itu masih dianggap sebagai bahan habis pakai yang harganya cukup tinggi, cukup mahal, sehingga banyak yang mensiasati dengan menggunakan bahan-bahan lain. Ada yang menggunakan jergen, ya, ya nggak apa-apa sih sebenarnya, nggak apa-apa. Yang penting itu sesuai dengan standarnya, artinya tertutup, kemudian tahan terhadap tusukan, terhadap kebocoran, dan aman seperti itu, ya. Jadi penggunaan jergen misalnya, ya, menurut saya tidak ada masalah, ya. Nah, kemudian perlakuan selama dan setelah tindakan. Petugas medis berkonsentrasi dalam setiap tindakan. Jadi seorang petugas itu harus hati-hati penuh, konsentrasi penuh, dan tidak boleh terburu-buru, ya. Tidak membiarkan jarum dan benda tajam berada di sekitar tempat tindakan, ya. Dan memastikan tidak ada jarum atau benda tajam terselip di dalam kasa, perban, atau benda lunak lainnya. Nah, ini untuk melindungi teman-teman kita yang bekerja di misalnya di bagian linen, di bagian laundry, ya. Ketika kita membuang jarum suntik, membuang pisau bedah, ya, ke dalam tumpukan-tumpukan kain, maka itu akan berisiko menyebabkan terjadinya needle stick injury ke teman-teman kita yang bekerja sebagai pekerja linen atau yang di bagian laundry. Pada saat proses pemilahan, pemisahan, maka pada saat itu mereka berisiko terkena tusukan jarum atau terkena pisau. Jadi teman-teman sekalian, sebelum selesai melakukan semua kegiatan, maka ketika kita menggunakan jarum lebih dari satu, pisau lebih dari satu, maka harus dihitung ulang, kemudian dipastikan bahwa tidak ada yang tercecer dan dibuang ke dalam safety box sebagaimana seharusnya, ya. Seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya adalah perawat harus menanamkan sifat hati-hati, konsentrasi, dan tenang. Ini tadi sudah saya jelaskan, ya. Kemudian selanjutnya adalah perawat dituntut untuk belajar mengoperasikan alat-alat. Nah, ini juga bagian dari manajemen risiko. Supaya ketika bekerja,
perawat itu menggunakan alat memang sesuai dengan SOP-nya, menggunakan alat sesuai dengan seharusnya. Ya, jangan sampai pada saat ingin digunakan malah tidak tahu cara menggunakan alat atau menggunakan alat tersebut secara tidak benar. Nah, ini akan berisiko menyebabkan kesalahan-kesalahan kepada pasien dan juga bisa menyebabkan cedera pada petugas itu sendiri. Ya, terutama alat-alat yang berhubungan dengan penggunaan listrik arus kuat misalnya. Itu harus hati-hati, ya. Oke, baik, sudah selesai pengkajian, sudah selesai perencanaan, ya, implementasi. Sekarang kita masuk di tahapan evaluasi. Ya. Nah, apa risiko dan hazard di tahapan evaluasi? Yang pertama adalah perawat tidak mampu mengumpulkan data-data pasien dan pasien beresiko terlalu lama di rumah sakit. Nah, ini adalah salah satu risiko yang bisa terjadi. Kemudian yang kedua, risiko pasien terlalu lama di rumah sakit, pasien tertular penyakit yang ada di ruangan maupun di ruangan luar. Karena mungkin terlalu lama ya, length of stay-nya tinggi ya, kemudian dia dikumpulkan atau dirawat tidak berdasarkan jenis infeksinya, maka ya kondisi-kondisi ini sangat rentan menyebabkan terjadinya infeksi-infeksi silang. Kemudian risiko yang lain adalah tidak ada peningkatan pada hasil evaluasi asuhan perawatan. Nah, biasanya sudah dilakukan, tapi hasilnya tidak menunjukkan perbaikan. Mengatasi pasien shock, sudah lakukan loading cairan, lakukan fluid challenge test, ya, sudah berikan sesuai dengan standar yang seharusnya, tapi hasilnya belum sesuai dengan tidak sesuai dengan target-target yang sudah ditetapkan. Ini juga menjadi salah satu risiko, ya. Oke. Ya. Jadi ilmu-ilmu tentang manajemen risiko ini sebenarnya sangat luas ya, sangat luas. Dan ketika manajemen risiko ini kita terapkan dengan baik, meskipun ini dianggap sebagai materi yang sulit di tingkat rumah sakit, tapi sebenarnya manfaatnya besar sekali. Karena risiko itu, ketika kita bisa mengenali risiko, maka pengelolaan risiko dapat dilakukan secara berjenjang, secara terencana. Ya, risiko apa saja yang paling peluangnya paling besar terjadi, ya. Kemudian risiko apa yang ketika risiko itu terjadi, fatalitasnya atau severity-nya atau dampaknya paling besar itu yang dibuatkan nanti rencana tindak pengendalian. Dibuatkan dalam bentuk program kerja, kemudian timnya disusun, kemudian target-target waktunya diselesaikan, kemudian risiko-risiko yang sudah dikelola harus lakukan asesmen risiko ulang untuk menentukan apakah risiko itu masih ada residual risk-nya dan apakah residual risk nanti ini masuk dalam kategori bisa diterima atau acceptable atau unacceptable, tidak bisa diterima. Dan nanti hierarkinya kita harus tentukan apakah harus dieliminasi, apakah harus lakukan engineering control, apakah harus lakukan kontrol dokumen ya, atau mungkin harus menggunakan alat-alat pelindung diri untuk mengurangi risiko tersebut ya. Nanti kita akan bahas hierarkinya lebih jauh di hierarki pengendalian risiko ya. Nah, sekarang kita masuk di hierarkinya. Ya, ini saya tidak usah bahas lagi ya secara definisi apa itu risiko, apa itu bahaya ya. Yang jelasnya bahaya itu adalah dia sifatnya potensial, sedangkan risiko itu bahaya ditambah dengan kemungkinan exposure, kemungkinan keterpaparan ya. Ingat teman-teman sekalian, risiko itu bisa diturunkan pada dasarnya. Bisa diturunkan ya, ada 3 hal utama yang bisa dilakukan atau 3 komponen utama yang bisa dimodifikasi dalam mengelola risiko. Yang pertama adalah bahayanya harus diturunkan. Tingkat bahaya harus diturunkan. Yang kedua adalah kerentanan juga harus diturunkan. Kemudian yang ketiga adalah kapasitas harus ditingkatkan. Nah, apa itu bahaya, apa itu kerentanan, dan apa itu kapasitas? Nanti mungkin kita akan bahas lebih jauh di K3 ya, di K3. Oke. Nah, ini adalah 5 hierarki pengendalian risiko ya. Yang paling tinggi stratanya adalah eliminasi. Ketika ada risiko ya, kemudian risiko tersebut bisa dieliminasi, maka sebaiknya risiko itu dieliminasi. Nah, contoh tadi ya, ketika kita bekerja dengan menggunakan jarum suntik ya, kemudian untuk menghindari needle stick injury, jarum suntik itu dihilangkan, maka kita hilangkan. Kita menyuntik tanpa menggunakan jarum suntik misalnya ya. Nah,
Tetapi bila tidak memungkinkan untuk menghilangkan, mengeliminasi, maka pilihan keduanya larinya ke substitusi, ya, substitusi atau menurunkan tingkat risikonya dengan cara mensubstitusi. Nah, kalau misalnya dengan substitusi pun, ya, kecil kemungkinan untuk bisa mengendalikan risiko, maka kita turunkan lagi di tingkat perancangan, baik itu kontrol engineering maupun kontrol administrasi. Nah, terakhir, kalau misalnya semua tindakan-tindakan ini sudah dilakukan, maka langkah terakhir adalah menggunakan alat pelindung diri. Ya, saya kasih contoh lagi ya, mungkin ya, yang mungkin paling mudah kita pahami. Ketika seseorang itu bekerja di ruang genset, ya, di ruang genset, maka resiko terjadinya ketulian itu besar. Resiko terjadinya tuli itu besar sekali. Nah, langkah pertama adalah apakah kita bisa mengeliminasi kebisingan tersebut, yaitu menghilangkan gensetnya. Tapi kan menghilangkan genset tidak mungkin dilakukan karena genset itu dibutuhkan, ya, dibutuhkan di tingkat rumah sakit untuk suplai sekunder, ya, suplai listrik sekunder maksudnya, ya. Nah, sehingga kalau kita tidak bisa menghilangkan gensetnya, kita turun ke hierarki yang kedua, yaitu substitusi. Substitusi di sini maksudnya adalah kita membeli genset yang tingkat noise-nya rendah atau tingkat kebisingannya rendah, supaya ketika pekerja kita bekerja di sana terpapar dengan suara bising, mungkin dengan desibel tertentu atau frekuensi tertentu mungkin tidak akan menyebabkan terjadinya tuli. Nah, tapi kalau substitusi ini pun ya masih ada risiko di dalamnya, maka lakukan perancangan engineering misalnya. Ya, mungkin ruangan genset itu harus dibuat sekat, ya, sehingga ketika genset itu nyala, suaranya tidak terpencar kemana-mana, tidak keluar kemana-mana dan tidak menyebabkan terjadinya ketulian. Nah, kalau misalnya ini sudah dilakukan dan masih ada risikonya, maka lakukan kontrol administrasi. Kontrol administrasi ini ya dibuatkan SOP-nya, dibuatkan pedomannya, dibuatkan panduannya, ya seperti itu. Nah, dan yang terakhir baru kita menggunakan alat pelindung diri, yaitu dengan memberikan headset, ya, atau headphone, ya, yang bisa mencegah terjadinya kebisingan. Jadi APD itu kalau di hierarki pengendalian risiko, dia adalah langkah terakhir, bukan langkah pertama dalam mengendalikan risiko. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Kita lanjut ya. Nah, ini tadi ya yang sudah kita bahas ya. Jadi pertama adalah eliminasi sumber bahaya, kemudian substitusi dengan mengganti alat, mengganti mesin, mengganti bahan gitu ya. Kemudian perancangan, ya, merancang atau kontrol engineering, ya. Kemudian kontrol administrasi, kemudian terakhir menggunakan alat pelindung diri. Ini adalah 5 hierarki pengendalian risiko. Nah, kelima hierarki pengendalian risiko ini dilakukan di ranah manapun yang terkait dengan keselamatan kerja. Baik itu di keselamatan kerja di dunia industri, ya, kemudian di dunia keuangan, ya, di dunia kesehatan, di dunia penerbangan, semuanya menggunakan 5 hierarki pengendalian risiko tersebut. Ya. Jadi ini adalah ilmu dasar dalam pengendalian risiko. Ya, baik. Ya, ini adalah tujuan, ya. Jadi peran dan tujuan manajemen risiko di tempat kerja adalah meminimalkan kerugian akibat kecelakaan, ya. Jadi ketika kecelakaan itu terjadi karena risiko yang tidak dikelola dengan baik, maka kerugian secara fisik, secara psikis, dan secara material itu tinggi sekali. Misalnya seorang pekerja kita mengalami luka bakar ketika terjadi ledakan di di ruang boiler, ya. Salah satu rumah sakit besar di Jakarta tempo hari itu ruang boilernya meledak, ya. Boilernya meledak, kemudian menyebabkan luka bakar pada pekerjanya, sehingga akan menyebabkan kerugian. Kerugian pertama adalah kerugian pada karyawan mengalami luka bakar. Kerugian yang kedua adalah karyawan yang mengalami luka bakar tersebut pasti produktivitasnya akan rendah atau bahkan tidak bisa bekerja sama sekali. Nah, ini akan berimplikasi terhadap bisnis rumah sakit secara keseluruhan. Jadi ketika ada karyawan kita yang sakit, maka kerugiannya juga kembali ke pihak institusi. Ya, sehingga sekali lagi resiko-resiko itu harus dikelola dengan baik. Jangan sampai nanti misalnya karena risiko yang tidak dikelola dengan baik, terjadi ledakan, terjadi kebakaran, terjadi kerusakan di
ruang-ruang intensif atau ruang-ruang penunjang diagnostik yang alatnya di situ mahal banget gitu. Mahal sekali, misalnya di ruang CT scan, di ruangan MRI, di ruangan cath lab tidak dilakukan pengendalian risiko dan menyebabkan terjadinya kerusakan, kebakaran gitu ya. Itu akan menimbulkan kerugian material yang sangat besar ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah karakteristik risiko. Ya, tujuan langkah karakteristik risiko adalah mengevaluasi sasaran risiko, kemudian perpaduan keparahan gangguan kesehatan yang mungkin timbul, termasuk daya toksitas bila ada efek toksik ya. Ini adalah karakteristik risiko. Nah, ya, langkah pertama dalam manajemen ketika kita mau melakukan manajemen risiko adalah yang pertama adalah kita harus menentukan dulu penilaian terhadap risiko. Jadi nanti ada teknik untuk melakukan perhitungan ya, bagaimana menghitung probabilitas, bagaimana menghitung severitas, ya, bagaimana likelihood ya. Jadi kemungkinan terjadi atau likelihood atau peluang gitu ya. Jadi bahasa-bahasa lainnya ya. Kemudian nanti menentukan berapa tingkat keparahan atau konsekuensi atau severity ya yang mungkin terjadi ketika risiko terjadi. Nah, dua hal ini antara probability dengan konsekuensi. Ketika probability-nya tinggi, ya maka risikonya akan ikut tinggi. Ketika konsekuensinya tinggi, maka risikonya akan ikut tinggi. Nah, yang bahaya adalah ketika probabilitasnya tinggi dan juga severitasnya tinggi. Ketika peluang kemungkinan terjadinya besar dan akibat yang ditimbulkan juga besar, maka risikonya akan sangat besar. Bisa sampai pada tahapan katastrofik ya, atau ekstrim ya, seperti itu. Oke, baik. Kita lanjut menentukan objek atau bagian yang akan dinilai. Objek atau bagian yang akan dinilai dapat dibedakan menurut bagian dan jenis pekerjaan. Kemudian yang ketiga adalah kunjungan atau inspeksi tempat kerja. Jadi teman-teman yang menjadi praktisi di K3, praktisi di manajemen risiko, di pasien safety, di mutu, di PPI ya, itu semuanya harus tahu bagaimana teknik-teknik melakukan inspeksi, bagaimana teknik-teknik melakukan supervisi, bagaimana teknik-teknik melakukan audit. Ya, karena ini tiga hal yang berbeda ya, antara inspeksi, kemudian inspeksi, kemudian audit, ya, kemudian apa lagi tadi saya lupa. Supervisi, supervisi, inspeksi dengan audit itu harus dibedakan ya, karena memang bentuknya berbeda gitu, atau pola-polanya memang berbeda pada saat pelaksanaan. Oke, baik. Nah, inspeksi adalah melihat, mendengar, mencatat ya keadaan tempat kerja, baik mengenali bagian kegiatan, proses, bahan, jumlah pekerja, kondisi lingkungan, cara kerja, APD, tahapan-tahapan, risiko-risiko lain. Itu semuanya harus diinspeksi, dicatat dan menjadi bagian penting nanti dalam penentuan severitas. Ya, seperti itu. Lanjut. Nah, yang kedua yang keempat adalah identifikasi potensi bahaya. Ya, lakukan inspeksi, survei tempat kerja ya, termasuk kira-kira bahaya-bahaya potensial ya yang ketika itu terjadi sangat berbahaya. Kemudian informasi mengenai data kecelakaan kerja dan penyakit. Artinya kita menanyakan apakah pernah ada kasus kecelakaan yang terjadi di tempat tersebut. Kalau misalnya pernah terjadi, nanti akan berpengaruh kepada tingkat probabilitas. Ya, karena pernah terjadi atau mungkin tidak pernah terjadi atau mungkin jarang terjadi atau mungkin sangat sering terjadi. Itu menentukan probabilitas nanti. Kemudian identifikasi absensi, laporan hasil supervisi, ya, formulir, lembar, data keselamatan, atau apakah di tempat tersebut yang banyak tersimpan zat-zat kimia sudah dilengkapi dengan material safety data sheet atau MSDS-nya, ya, yang dijadikan pedoman ketika risiko itu terjadi, kita harus mencari MSDS-nya. Zat kimianya apa, ya, sifatnya apa, komposisinya apa, kemudian apa yang harus dilakukan ketika ada pekerja yang terpapar, ya, misalnya terminum, tercium, ya, terpercik, maka ada di dalam MSDS tersebut penjelasan mengenai apa yang harus dilakukan nantinya. Ya, kemudian
Mencari informasi data potensial bahaya. Ini dapat dilakukan dengan melakukan studi-studi ya, evidence-based practice ya, atau buku-buku petunjuk, atau mungkin standar-standar, pedoman-pedoman dari kementerian, dari peraturan menteri gitu ya. Itu yang harus nanti kita harus cari tahu informasinya lebih jauh dengan studi-studi pustaka gitu ya, membaca hasil-hasil penelitian, itu bisa dijadikan referensi semua ya. Nah, kemudian analisis. Setelah itu kita analisis resikonya. Semua jenis resiko, akibat yang bisa terjadi, tingkat keparahan, ya, probabilitas, pencegahan, kemudian RTP atau rencana tingkat pengendalian, semuanya harus disusun di dalam satu dokumen dan didiskusikan. Dicatat selengkap mungkin, dibuat dalam bentuk tabulasi namanya risk register. Nah, di risk register nanti itu ada penomoran register, ada nama resiko, ada pekerjaan utamanya apa gitu ya. Kemudian nanti dibuatkan dalam bentuk uraian resiko. Uraian resiko ini nanti mengandung 3 unsur. Yang pertama adalah fakta, yang kedua adalah akibat yang bisa ditimbulkan, ya, atau kemungkinan, kemudian akibat yang ditimbulkan ketika resiko itu terjadi. Hitung tingkat probability, tingkat konsekuensi. Kemudian susun dalam bentuk rencana mitigasi atau rencana tingkat pengendalian. Setelah dilaksanakan, harus lakukan reevaluasi. Ya. Apakah ada residual risk ya, atau risiko-risiko yang bersifat residual atau risiko sisa? Dan apakah risiko sisa itu masih bisa diterima atau tidak bisa diterima? Ya, nanti dilakukan di manajemen risiko ya. Nah, kemudian evaluasi. Evaluasi memprediksi tingkat risiko melalui evaluasi akurat, merupakan langkah yang sangat menentukan dalam rangkaian penilaian risiko. Ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam teknis. Teknis manajemen risiko di lingkup rumah sakit. Nah, ini yang saya maksud tadi ya, sebenarnya pelajaran ini atau materi ini cukup berat. Ya, cukup berat karena kalau saya biasanya bawakan di teman-teman di rumah sakit ini cenderung dianggap sebagai suatu hal yang sulit untuk dipahami. Kalaupun misalnya paham, sulit untuk dilaksanakan. Ya, saya melatih di beberapa tempat di rumah sakit, manajemen risiko ini masih banyak yang jalan di tempat. Ya, oke, baik. Oke, lanjut. Ya. Kita lanjut dengan ini. Ya, apa sih pentingnya manajemen risiko di rumah sakit? Jadi saat ini kan paradigma di pelayanan kesehatan itu udah berubah ya. Yang dulunya eh, apa namanya medical center care ya, kemudian berubah menjadi eh, apa namanya family center care ya, kemudian berubah lagi menjadi patient center care. Artinya segala sesuatu yang dilakukan dalam proses asuhan itu ditentukan oleh pasien sebagai penerima asuhan. Jadi saat ini hak-hak pasien dalam menerima asuhan atau menolak satu asuhan itu sangat besar, sangat penuh hubungannya dengan hak-hak pasien atau HPK. Ya, dan ini diatur dalam regulasi-regulasi, termasuk dalam peraturan perundang-undangan ya. Kalau kemarin itu ada Undang-Undang 44 ya, 44 2009 tentang rumah sakit, tapi sayangnya udah diganti dengan Undang-Undang Omnibus Law ya, 17 2023 gitu ya. Tapi kalau di Undang-Undang 44 itu sangat jelas, termasuk turunan-turunannya ya, peraturan-peraturan menteri yang menjadi payung payung hukum dari Undang-Undang 44 2009 tersebut. Ya. Tapi sayangnya udah cabut ya, artinya kita tidak lagi menggunakan undang-undang tersebut, tapi peraturan-peraturan menteri yang menjadi turunan peraturan perundangan-undangan tersebut sampai saat ini masih boleh digunakan. Ya, karena undang-undang yang baru belum ada peraturan-peraturan menterinya. Oke, baik. Lanjut ya. Ya, di rumah sakit ada yang disebut dengan apa namanya? Resiko klinis, ada resiko non klinis. Resiko klinis ini hubungannya dengan pelayanan ya, atau pelayanan fokus ke pasien atau patient center care. Nah, sedangkan risiko-risiko non klinis itu hubungannya dengan manajerial, hubungannya dengan risk management, hubungannya dengan tata kelola rumah sakit, hubungannya dengan rumah sakit secara institusi.
Ya, jadi itu adalah risiko-risiko yang secara bisnis rumah sakit harus juga memperhitungkan risiko-risiko non klinisnya. Ya. Nah, kemudian risiko-risiko ini nanti dikelola oleh beberapa hal di dalam rumah sakit dan memiliki 4 pondasi. Ya. 4 pondasi asuhan, yaitu asuhan medis, asuhan perawatan, asuhan gizi, dengan asuhan farmasi. Nah, semua ini harus dikelola dengan mengutamakan mutu dan keselamatan pasien. Jadi, semua pelayanan-pelayanan kesehatan itu tujuannya satu, yaitu peningkatan mutu dan juga keselamatan pasien yang menjadi dasar dalam melakukan tindakan-tindakan. Nah, bagaimana untuk mencapai mutu dan mempertahankan dan mencapai keselamatan pasien? Maka dilakukan proses-proses pengelolaan kebutuhan pasien yang dilakukan dengan menerapkan standar etik yang tinggi. Jadi tidak bisa dipisahkan antara mutu, keselamatan pasien, ya, kemudian kebutuhan pasien, ya, kemudian ethical, ya, kemudian evidence base, ya. Nah, semua itu harus diterapkan dalam proses-proses asuhan di tingkat rumah sakit, ya, seperti itu. Oke, lanjut. Ini risiko. Jadi kalau kita berbicara tentang risiko, sebenarnya pada dasarnya kita itu berbicara dengan sesuatu yang tidak pasti. Atau kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan uncertainty. Biasanya kita sangat fokus kepada hal-hal yang pasti-pasti saja. Sementara yang tidak pasti jarang sekali dilirik atau jarang dipertimbangkan sebagai suatu hal yang penting untuk dikelola. Ya. Ketika kita rugi, baru kita merasa rugi. Ketika terjadi kebakaran, baru merasa pentingnya alat pemadam api ringan, pentingnya hidran yang selama ini mungkin dianggap sebagai suatu yang mahal, pentingnya sprinkle, ya, pentingnya alarm untuk mendeteksi. Jadi alat-alat proteksi, alat-alat deteksi semuanya dianggap sebagai sesuatu yang mahal dan tidak penting. Ya. Tapi ketika terjadi kebakaran baru dianggap sebagai sesuatu yang penting. Jadi kita hanya selalu fokus pada sesuatu yang sifatnya pasti. Tapi yang tidak pasti, misalnya menyiapkan APAR sebelum ada kebakaran, ya, menyiapkan hidran, melakukan controlling, uji fungsi, dan lain-lain, kemudian membuat instalasi sprinkle untuk memberikan pemadaman secara pasif ketika terjadi kebakaran dalam ruangan dan suhunya di atas 60 derajat, ya, itu sebenarnya bisa diminimalkan dengan adanya sprinkle. Tapi sekali lagi itu dianggap sebagai kegiatan-kegiatan yang membutuhkan high cost, ya, atau budget yang besar. Nah, sehingga jarang menjadi prioritas di tingkat rumah sakit. Ya, lanjut ya. Oke. Nah, risiko rumah sakit di rumah sakit itu bisa berasal dari banyak hal. Bisa berasal dari pasien, ya, pasien ke pasien. Bisa berasal dari staf medis, ya. Bisa berasal dari properti rumah sakit, ya, dari alat bahan, ya. Kemudian bisa berasal dari finansial rumah sakit, bisa dari karyawan rumah sakit. Jadi banyak risiko yang ada di rumah sakit, ya. Ini adalah kategori-kategori risiko, ya. Nah, ini skop, ya, manajemen risiko di tingkat rumah sakit, ya. Jadi pasien, ya, kemudian pekerja kesehatan, fasilitas, lingkungan, ya, kemudian bisnis rumah sakit secara 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 apa namanya, secara keseluruhan, ya. Nah, lanjut ya, lanjut. Nah, tujuannya adalah proteksi terhadap aset finansial rumah sakit. Jadi sekali lagi bahwa manajemen risiko itu berbicara tentang suatu hal yang tidak pasti, tetapi ketika risiko itu terjadi, efeknya, dampaknya, severitasnya besar. Ya, jadi kerugian yang ditimbulkan ketika kita tidak mengelola risiko itu besar sekali. Itu suatu pertaruhan yang sangat besar ketika kita tidak mengelola risiko itu dengan baik. Ya. Nah, kemudian proteksi terhadap aset dan reputasi rumah sakit. Ya, bisa dibayangkan ya ketika ada risiko yang terjadi di rumah sakit, misalnya risiko itu terkait risiko klinis, ya. Ada pasien yang dioperasi kemudian tertinggal instrumen di area operasi misalnya. Nah, itu akan merusak reputasi rumah sakit. Atau rumah sakit tersebut terjadi ledakan tabung oksigen, itu akan merusak reputasi rumah sakit. Nah, itulah risiko. Ya, ketika risiko itu tidak dikelola dengan baik, maka ancamannya adalah ancaman reputasi, ancaman material, dan ancaman finansial.
Ya. Nah, kemudian tujuannya adalah pencegahan cedera pada pasien, pengunjung, karyawan, dan juga properti. Kemudian setelah itu baru hasil akhirnya adalah mutu dan juga keselamatan pasien. Ya, seperti itu. Lanjut. Nah, program manajemen risiko di rumah sakit itu banyak yang mengerjakan sebenarnya ya, banyak yang mengerjakan. Ada yang dari mutu, ada yang dari keselamatan pasien, ada yang dari PPI, ada yang dari K3, ya. Kemudian ada dari keuangan, semua itu berbicara tentang manajemen risiko. Karena memang induk ilmu dari manajemen risiko itu sebenarnya berasal dari finance ya. Nah, program manajemen risiko rumah sakit meliputi keselamatan pasien, ya, keselamatan fasilitas, mutu tenaga kesehatan, ya, karena mutu tenaga kesehatan itu juga hubungannya dengan risiko. Ketika nakes kita, pekerja kita, perawat kita, dokter kita bekerja tidak memiliki kompetensi yang berkualitas, maka risikonya adalah ke risiko kembali ke pasien, kembali ke rumah sakit secara institusi. Ketika ada kesalahan, maka rumah sakit ikut menanggung akibatnya, ya. Nah, kemudian pengelolaan risiko hukum, ya, risiko hukum terkait dengan kerjasama terkait dengan apa namanya peraturan perundang-undangan yang tidak ditaati oleh rumah sakit tentang sampah, tentang apa namanya tentang pengangkutan barang berbahaya, kemudian distribusi obat-obatan ilegal, semua itu adalah pengelolaan-pengelolaan yang ada risiko hukumnya, ya. Kemudian risiko keuangan bisa klaim yang tidak terbayar, ya. Kemudian pemasukan yang rendah, atau mungkin klaim yang dibayar tidak sesuai dengan seharusnya, ya. Kemudian pengelolaan terhadap properti juga harus dipertimbangkan, ya, harus dilakukan. Ya, baik. Nah, untuk keselamatan pasien, ya, kita sudah mengenal ada 6 sasaran keselamatan pasien, ya, mulai dari identifikasi, komunikasi, pengawasan obat, ya, kemudian operasi yang aman, ya, kemudian pencegahan infeksi dan pencegahan risiko jatuh. Ini dilakukan oleh tim keselamatan pasien rumah sakit, ya. Kalau saat ini dilakukan oleh Komite Mutu, ya, sesuai dengan regulasi Peraturan Menteri Kesehatan 80 tahun 2020 dan juga tentang keselamatan pasien, ya. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 11 2017. Semuanya membahas tentang bagaimana mencapai atau meningkatkan 6 sasaran keselamatan pasien tersebut. Ya, lanjut. Ya. Nah, ini tadi yang hubungannya dengan mutu tenaga kesehatan, itu hubungannya dengan kredensial, ya, hubungannya dengan pengembangan mutu, hubungannya dengan pendidikan berkelanjutan, ya, program diklat, audit klinik, pembinaan disiplin profesi, itu semuanya hubungannya dengan mutu nakes. Nah, sekali lagi, mutu nakes juga ini sangat menentukan resiko-resiko yang terjadi di rumah sakit bisa dikelola dengan baik. Ya. Nah, untuk K3 rumah sakit, ya, lingkungan yang aman, fasilitas yang aman, kebijakan pengelolaan kesehatan karyawan, ya, kemudian pengobatan pasien-pasien yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja atau kecelakaan akibat kerja, PAK dengan KAK, ya, kemudian vaksinasi, kemudian medical check up untuk pasien untuk karyawan-karyawan yang berisiko tinggi setiap 6 bulan atau berisiko rendah setiap setahun sekali. Ya, itu juga menjadi hak-hak yang dituangkan dalam bentuk program kerja K3 rumah sakit, ya. Nah, kemudian pengolahan bahan berbahaya B3 ya seperti bahan kimiawi, radioaktif, ya biologis, ya elektris dan lain-lain, ya. Nah, kemudian untuk pengolahan properti, ya, proteksi aset, ya, dari kebakaran atau dari bencana alam, proteksi terhadap kerusakan, kehancuran, ya. Kemudian keamanan dalam penanganan uang, barang dan jasa gitu ya. Ini adalah pengolahan-pengolahan di tingkat properti. Ya. Nah, kemudian pengolahan di tingkat hukum, ya. Audit lakukan secara berkala, pengolahan risiko gugatan, ya, kemudian tabungan. Nah, ini semua adalah untuk pengolahan risiko keuangan di tingkat rumah sakit. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan maju di bagaimana proses atau rancang bangun sebuah tata laksana manajemen risiko, ya. Nah, tata laksana manajemen risiko itu diawali dengan eh, penegakan konteks atau melakukan apa sih yang menjadi prioritas perbaikan kita di tingkat rumah sakit. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan identifikasi risiko. Apa risiko-risiko yang ada di internal rumah sakit, baik dalam hubungannya dengan prioritas perbaikan, hubungannya dengan pelayanan klinis maupun pelayanan non klinis. Nah, setelah kita identifikasi, ya, kita temukan, ya, kemudian kita analisis.
di analisis ini nantinya yang dilakukan pembobotan, ya, lakukan pembobotan baik dari aspek, ya, baik dari aspek apa namanya, baik dari aspek probabilitasnya maupun dari aspek eh, apa namanya, akibatnya atau severitasnya, ya. Kemudian setelah itu lakukan evaluasi risiko, kemudian kita kelola dengan baik. Nah, ini adalah rangkaian kegiatan risk register. Jadi di register itu akan termuat hal-hal seperti ini, ya. Jadi identifikasinya, analisanya, evaluasinya, dan juga tata kelola mitigasi dan juga RTP-nya, rencana tingkat pengendaliannya. Nah, semuanya ini dilakukan oleh tim, ya, dilakukan oleh manajemen rumah sakit, dilakukan oleh pelaksana-pelaksana rumah sakit secara keseluruhan. Karena ingat, resiko-resiko yang ada di rumah sakit itu tanggung jawabnya ada di seluruh karyawan rumah sakit, bukan hanya di manajemen rumah sakit, tapi seluruh seluruh sivitas hospitalia itu bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan manajemen risiko, ya. Oke, kita akan bahas satu-satu mulai dari bagaimana membangun konteks, ya. Bagaimana membangun konteks? Faktor yang mendukung atau menghambat proses manajemen risiko itu apa saja? Kita identifikasi, ya. Kemudian tentukan apa yang menjadi tujuan kita, apa yang ingin kita capai dari kegiatan tersebut, ya. Kemudian kita bentuk struktur struktur organisasi manajemen risiko, ya. Nah, saya akan ulangi lagi sedikit, ya, terkait dengan peraturan-peraturan menteri yang berhubungan dengan manajemen risiko itu banyak sebenarnya, ya. Jadi Peraturan Menteri Kesehatan 66 2016 tentang K3, Peraturan Menteri Kesehatan 27 tahun 2017 tentang PPI, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien, Peraturan Menteri Kesehatan 80 tahun 2020 tentang Komite Mutu, kemudian Peraturan Menteri Kesehatan nomor 25 2019 tentang manajemen risiko terintegrasi. Nah, saat ini juga ada PP 60 tahun 2020 tentang apa namanya, tentang tata kelola organisasi rumah sakit, ya, atau apa namanya, audit internal rumah sakit yang menjadi dasar regulasi SPI di tingkat rumah sakit, ya. Itu semua adalah regulasi-regulasi yang berhubungan dengan manajemen risiko, meskipun pendekatannya berbeda tapi tujuannya sama, ya. Nah, kemudian bagaimana cara mengidentifikasi risiko, apa yang bisa terjadi? Nah, itu menjadi pertanyaan pertama, apa kira-kira yang bisa terjadi di rumah sakit? Nah, kemudian kalau itu terjadi, bagaimana kejadiannya? Ya. Kemudian kalau itu terjadi, mengapa hal itu bisa terjadi? Ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dasar yang nantinya harus dijawab dengan manajemen risiko. Kemudian kapan? Kapan itu terjadi? Kemudian di mana terjadi? Siapa saja yang menjadi korban dari kejadian tersebut? Sehingga nanti pertanyaan-pertanyaan ini ketika kita bisa jawab, maka semua jawaban-jawaban tersebut adalah bagian-bagian dari analisis risiko, ya. Nah, baru kita tentukan probabilitas dan dampaknya. Siapa yang terlibat? Kemudian tingkatan risikonya seperti apa? Dan kendali apa namanya? eh, mitigasi atau pengendalian risiko yang sudah kita miliki itu sudah sejauh mana, supaya nanti bisa disesuaikan dengan kondisi yang terbaru, gitu, ya. Kemudian setelah itu kita lakukan evaluasi. Nah, semua ini kegiatan ini dalam rangkaian risk register itu harus selalu dikomunikasikan, dikonsultasikan, dimonitoring, direview, diaudit, disupervisi, gitu, ya, diinspeksi, sehingga kegiatan-kegiatan ini tidak mandek di tengah jalan atau berjalan sesuai dengan bagaimana seharusnya. Baru nanti setelah itu kita lakukan perhitungan-perhitungan risiko ulang. Apakah risiko itu acceptable atau unacceptable, ya. Kemudian kita kelola dengan baik. Jadi sebenarnya rancang bangun dari manajemen risiko ini sederhana, hanya saja teman-teman di tingkat pelaksana atau praktisi di rumah sakit selalu menganggap ini suatu hal yang rumit sebenarnya, ya. Oke, baik. Nah, saya ingin masuk sedikit, ya. Jadi mahasiswa sekalian mudah-mudahan tidak tidak merasa ini suatu yang sulit, ya. Jadi dalam proses identifikasi risiko itu proses untuk menemukan, mengenal, mendeskripsikan, ya, risiko-risiko yang mungkin kita bisa dapatkan dari hasil kegiatan ronde misalnya. Ronde itu maksudnya berkunjung ke ruangan, ya, melakukan kajian-kajian, kemudian melakukan brainstorming, diskusi-diskusi, debat-debat, gitu, ya. Nah, kemudian melakukan highlight apa
FMEA, ya, FMEA, Failure Mode Effect Analysis, ya. Kemudian survei INOP, kemudian pembahasan kasus potensial dan melakukan audit-audit, ya. Termasuk ketika ada pasien yang meninggal, ya, meninggal tidak seharusnya atau meninggal yang sebenarnya bisa dicegah, maka lakukan audit-audit, ya. Oke, lanjut. Nah, proses identifikasi resiko, ya, proses identifikasi risiko ini diawali di unit kerja, ya, kita buat dalam bentuk daftar risiko, kita buatkan dalam bentuk uraian risiko, ya. Kemudian dalam 3 bulan ini dikelola dengan baik, kemudian dilaporkan nantinya. Nah, ini contoh, ya, contoh daftar risiko di unit. Ya, di IGD misalnya asesmen pasien gadar oleh dokter yang junior, ya, manajemen jelek dari situasi gadar, pembacaan hasil radiologi yang kurang memadai, atau mungkin keterlambatan dalam pelayanan terkait respon time, ya, pemanfaatan rujukan spesialis kurang memadai. Ini semua adalah risiko-risiko yang berhubungan dengan klinis di IGD. Ya. Kemudian dirawat inap misalnya pasien jatuh, salah obat, salah PCT, tidak di PCT, infusnya blong atau infusnya udaranya masuk, ya, sampai terjadi emboli gitu, ya. Nah, itu semua adalah risiko. Meskipun ini belum terjadi, itu adalah risiko gitu. Karena memang sekali lagi kita berbicara tentang ketidakpastian dalam hal risiko supaya nanti kita tahu bahwa oh, ada kemungkinan terjadi salah identifikasi. Ada kemungkinan terjadi emboli udara. Nah, ketika kita sudah mengenali itu, maka langkah-langkah pencegahannya sudah bisa disiapkan dari sekarang. Ya, penunjang medis juga bisa, ya, di kamar operasi, salah hitung kasa, salah pasien operasi, salah sisi operasi, salah tindakan, infeksi luka operasi, ya. Nah, itu semua adalah contoh-contoh, ya. Jadi keuangan misalnya pemborosan biaya, kemudian apa namanya, pembayaran piutang yang tidak lancar, ya. Kemudian kehilangan uang di kasir, kemudian ada penggelapan dana. Itu adalah risiko-risiko yang harus diidentifikasi supaya celah-celah tersebut kita bisa tutup, ya. Kita bisa tutup agar tidak terjadi. Ya, ini akan banyak nanti contoh-contohnya, ya, saya tidak usah bacakan satu-satu, ya. Kemudian setelah itu kita analisis. Ya. Kita analisis, kemudian kita berikan scoring terkait dengan severity, probability, kemudian detectability untuk menentukan nanti RPN-nya. RPN itu kalau di ilmu manajemen risiko namanya risk priority number, ya, untuk menentukan risiko itu menempati ranking berapa, ya. Nah, risiko-risiko yang probabilitasnya tinggi, severitasnya tinggi, tapi detectability-nya rendah, ya, detectability-nya rendah, maka nanti akan memiliki risiko yang paling tinggi. Ini nanti yang harus diprioritaskan, ya, seperti itu. Oke, kemudian kita evaluasi membandingkan hasil dan kriteria risiko. Ya, setelah itu kita kelola dengan baik, hindari risiko dan memutuskan tidak memulai atau melanjutkan pelayanan ketika risiko itu tidak ditangani dengan baik. Ya. Atau mungkin kita harus mengambil risiko untuk mendapatkan peluang. Ya, karena sebenarnya orang-orang yang bisa mengenali risiko, artinya dia bisa memanfaatkan peluang. Ya, orang-orang yang berpandangan sebagai orang-orang yang apa namanya, sangat apa sih lawan dari pesimis itu, ya, optimis. Nah, orang-orang yang optimis itu justru mereka itu sangat memperhitungkan risiko. Ketika risiko sudah dikenali, maka itu dianggap sebagai suatu peluang, gitu, ya. Jadi peluang risiko itu sebenarnya adalah peluang, ya. Jadi apakah kita melanjutkan kegiatan dengan segala risiko sebagai suatu peluang, ataukah kita mundur dan tidak berani mengambil risiko? Nah, seperti itu, ya. Kemudian hilangkan sumber risiko, ya, mengubah kemungkinan, mengubah konsekuensi, berbagi risiko dengan pihak lain, ya. Misalnya risiko dalam proses perujukan pasien, kemungkinan ambulans itu kecelakaan, ambulans itu sulit dalam perawatan, sehingga kita mengasuransikan misalnya. Itu artinya berbagi risiko dengan pihak lain. Atau mungkin kita KSO, misalnya kita membuat hemodialisa. Tapi hemodialisa alatnya mahal, maintenance-nya mahal, kemudian eh, rantai suplainya juga sulit, maka kita KSO saja, kerjasama operasional, sehingga risiko-risikonya akan ditanggung oleh pihak ketiga, gitu, ya. Oke, ini pengawasan risiko yang menggunakan risk register, ya, kemudian mendata risiko, dampak risiko, dan cara penanganan. Ini untuk risk control, ya, pembuatan SOP, pembuatan PPK kalau di klinis, ya.
SPO, panduan praktek klinis, clinical pathway, ya, kemudian panduan, kemudian sosialisasi, ya, kemudian melakukan kediklatan, audit dan perbaikan kalibrasi alat kalau memang hubungannya dengan alat, ya. Ini risk register dalam dua bentuk, ya, nanti mungkin mahasiswa nanti bisa mencari, ya, contoh-contoh risk register itu bisa lihat banyak berseliweran di internet saat ini. Kalau dulu itu dokumen yang sulit didapatkan, tapi saat ini sudah banyak sekali di internet. Nah, contohnya seperti ini, ya. Jadi ada risiko, ada tindakan pengolahan, ya. Kemudian risk priority number terkait dengan severity, probability, ya, kemudian detectability, kemudian apa namanya, scoring, ya. Kemudian tindakan pengendalian risiko yang sudah dimiliki, kemudian dihitung ulang, kemudian dilakukan ranking untuk menentukan rankingnya seperti apa, berapa besar risikonya, dan rencana tingkat pengendaliannya siapa yang menjadi PIC-nya nanti. Oke? Nah, ini instrumen yang sering digunakan di rumah sakit namanya HVA. Kalau hubungannya dengan fisik, ya, bencana namanya HVA, Hazard and Vulnerability Assessment, kemudian ICRA ini untuk PPI, ya, Infection Control Risk, kemudian RPN, kemudian FMEA. Ini yang sifatnya reaktif. Dan ada juga yang sifatnya, ini yang sifatnya proaktif. Kalau yang sifatnya reaktif itu namanya root cause analysis. Ini contoh RCA, ICRA, sorry. Ini tindak lanjutnya, ya. Oke, ya, seperti itu mahasiswa sekalian, ya, mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Sekali lagi ini terkesan sulit, tapi menurut saya juga tidak sulit-sulit amat, ya. Bisalah kalau teman-teman mahasiswa untuk belajar lebih jauh terkait dengan manajemen risiko tersebut. Ya, silakan. Mungkin ada yang ingin bertanya, ada yang ingin berdiskusi, saya persilakan, ya, mahasiswa sekalian untuk mengajukan pertanyaan atau boleh menambahkan kalau ada yang ingin menambahkan. Ya, silakan. Ada Bu Ratu? Bu Ratu masih ada di Zoom? Iya, ada Pak. Oke, Bu. Atau eh, mohon izin Bu, boleh dipandu untuk diskusinya? Oke, baik untuk anak-anak. Karena hari ini juga adalah pertemuan terakhir dari Bapak Ruslan ya, Ya. diharapkan untuk ada yang mau bertanya gitu. Tidak hanya untuk materi hari ini, cuman mungkin dari 6 pertemuan sebelumnya ya Pak, 5 pertemuan Ya. sebelumnya, Ya. jika ada yang mau ditanyakan silakan. Karena untuk mata kuliah ini itu kita ya, terakhir ya Pak ya. Ya, Bu. Ya, Bu Ratu, siap. Ya kita harap sih nanti di next selanjutnya kita masih bisa bekerja sama ya Pak Ruslan. Siap, Bu Ratu, siap. Insya Allah, mudah-mudahan masih dipakai gitu, ya. Ya, baik Pak. Siap. Dan untuk anak-anak, bagaimana adanya yang ditanyakan, silakan apabila mau berbicara langsung boleh, mau di kolom chat juga boleh. Bagaimana? Dipersilakan tadi terkait Pak Ruslan hari ini menarik banget ya Pak ya, bahas terkait tadi juga ada hierarki dalam pengendalian resiko ya Pak ya. Ya. Bagaimana nih, coba pancing nih, anak-anak kan yang tahu nggak sih kenapa sih APD ditaruh paling akhir, coba di review lagi dari tadi yang udah dijelaskan Pak Ruslan. Kalau selama ini kan kayak papa APD ya, APD pakai mau Hmm. ke pasien harus APD gitu. Tapi kenapa tadi dalam hierarki APD itu dijadikan paling akhir? Ada yang mau kasih komentar nggak? Ya. Kan selama ini APD itu dianggap sebagai langkah yang paling ampuh gitu, ya, paling paling pertama kali itu, ya, APD. Padahal itu APD adalah langkah paling akhir sebenarnya setelah kita melakukan rangkaian-rangkaian hierarki manajemen risiko. Ya, silakan. Mungkin ada yang berkomentar, ya. Ada yang Iya, mau ada yang mau menjawab. komentar dan oh gitu sih Pak gitu. Atau yang tadi ada yang mau masih ditanyakan gitu. Ya. Atau kita tanya aja Pak ya, mungkin pendapatnya. Awas, siap. Ya. Ya, baik. Jadi kalau mengendalikan risiko itu memang langkah yang paling efektif adalah eliminasi dulu sebenarnya. Kalau misalnya risiko itu kita bisa eliminir, artinya dihilangkan sekalian, maka tidak akan ada risiko lagi nantinya. Tapi kalau misalnya risiko itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihilangkan, contoh tadi, ya, tentang genset misalnya yang suaranya bising, harusnya kan kita tidak menggunakan genset supaya tidak ada kebisingan gitu, ya. Tapi kan nggak mungkin. Atau gini, ketika kita mengatakan bahwa risiko kebakaran itu adalah gas LPG misalnya di rumah sakit, dalam hal
dalam hal memasak di rumah sakit. Menggunakan LPG adalah salah satu resiko, ada risiko kebakaran gitu. Sehingga risiko ini kalau misalnya bisa dieliminir, mengganti semua tabung-tabung LPG dengan eh, kompor listrik misalnya. Tapi kan harus dipertimbangkan lagi apakah itu efektif, apakah itu tidak high cost, ya terkait dengan pengadaan kompornya, terkait dengan biaya listriknya. Nah, kalau misalnya tidak memungkinkan, baru kita maju ke langkah kedua, itu substitusi. Substitusi. Jadi substitusi ini adalah kita menggunakan alat mungkin yang sama, tetapi tingkat risikonya lebih rendah. Nah, kemudian setelah itu, kalau misalnya ini sudah dilakukan dan masih ada risiko, baru kita turun lagi ke control engineering, ya. Control engineering ya mungkin, oh ini tempatnya harus apa? LPG-nya ditempatkan di tempat yang terpisah dengan alat kegiatan masak memasaknya, kemudian dialirkan melalui pipa misalnya gitu ya. Nah, kemudian dibuatkan dalam bentuk kontrol dokumen. Kontrol dokumen ini ya SPO gitu, pedoman, panduan, ketentuan ya. Kemudian INK, instruksi kerja. Kemudian setelah itu baru terakhir kita menggunakan alat pelindung diri. Ya, jadi bisa sempurna kegiatan-kegiatan manajemen risiko seperti itu. Nah, sekali lagi bahwa risiko itu adalah sesuatu hal yang tidak pasti, sehingga biarpun sebenarnya semua rangkaian kegiatan manajemen risiko sudah dilakukan, akan ada saja namanya residual risk. Pasti akan ada risiko-risiko tertentu yang tidak bisa dijamin benar-benar tidak terjadi. Tetapi setidaknya memiliki rencana itu jauh lebih baik ketimbang tidak memiliki rencana dalam hal menghadapi risiko. Ya, mungkin begitu Bu Ratu. Ya, bagaimana kalau dari anak-anak ada yang mau ditanyakan? Nah, pada lemes. Karena sore apa ini Pak ya? Ini pertemuan terakhir kok. Iya, Bu. Iya, Bu Ratu. Ya, Ya, ada pertemuan kalau ada terakhir. yang mau ditanyakan agak Dan sedikit sulit ya Pak ya pasti ya untuk mengatur jadwal ya. iya, Bu. Ayo, ini didatangkan langsung pemateri atau praktisi dari luar pulau ya Pak, dari Siap, Bu Ratu. luar Pulau Jawa. Teman-teman mahasiswa Jakarta ya. Saya sih kalau manajemen risiko di Jakarta juga banyak ya, teman-teman di Jakarta juga banyak dari BNSP ya, dari HSP Academy itu, teman-teman manajemen risiko juga banyak di sana. Dari UI juga banyak, ada Pak Hendra di sana, ada Pak Ismail. Prof Meli, kenal Pak? Ya, beliau itu wah ini pakarnya manajemen risiko itu, Bu. Dosen saya Pak kebetulan. Itu gurunya gurunya para fasilitator manajemen risiko, Bu itu. Ya, Ya, salam buat guru beliau. besar. Ya, Prof Meli ya. Ya. Ya, baiklah kalau tidak ada Bu ya. Kayaknya cukup. Eh, ini bagaimana kalau agar waktunya pas ya Pak ya. Mungkin nanti Ya. kalau emang udah tidak ada yang ditanyakan, nanti bisa kita mulai jam 5. Jadi jangan meninggalkan room juga. Nah, room dulu, nanti jam 5 kita baru foto. Iya, baik. Biar Karena waktunya di pas sini gitu ya. sudah masuk waktu maghrib, sekalian saya sholat dulu, Bu. Ya, Ya. Pak kasih. Ruslan izin Pak. Halo Pak Ruslan. Ya, siap Ibu. Ya, izin Bapak terkait ini sudah pertemuan terakhir, saya izin mengingatkan untuk soal ya Pak, Oh, siap. Berapa soal, Bu? Saya siapkan. soal. Oke, baik. Untuk pengisian logbook tidak ada permasalahan ya Pak. Selalu diupdate dengan si pen terkait dokumentasi dan juga absensi. Iya, saya selalu update, Bu, tapi mohon nanti dicek-cek ya, Bu ya. Kan bisa dicek dari pengampu ya. Ya, ya, nanti saya akan koordinasikan dengan Ibu Nia karena kemarin saya menggunakan akun Ibu Nia. Oh, baik, Bu. Karena kemarin itu saya tidak menggunakan dokumen-dokumen bukti yang dikirimkan oleh Desti. Saya juga, tapi nanti dicek lagi lah, Bu. Apakah itu... Oke, terlihat ya Bapaknya terlihat, nanti materinya juga terlihat seperti itu sih Pak. Oh, siap, siap, Ibu. Ya, baik, baik. Ada Bapak, Eh, ada foto Bapak itu, ada foto ya, mahasiswa betul. dan juga ada Ya. Untuk apa soalnya, namanya. Bu, mohon izin, Bu, nanti di WA saya, mohon petunjuknya bagaimana bentuk soalnya dan berapa jumlahnya. Nanti di WA, di Japri aja, Bu, ya. Oke, baik. Nah, Ya. oke, baik Pak Ruslan, bila ingin
menunaikan sholat, dipersilakan Pak. Saya Nanti sholat kita dulu. kembali dulu ya Pak ya untuk Ya, foto. saya sholat dulu. Saya izin untuk menutup kamera dulu sebentar ya dengan mic-nya. Saya sholat dulu. Desti ada. Ada Bu saya. Oke, baik. Desti, ini karena sudah pertemuan terakhir, Ibu minta tolong untuk cross-check kembali ya. Jadi Ibu minta list dari 6 pertemuan ini, pertemuan dengan Pak Ruslan itu ada di tanggal berapa dan siapa saja yang nggak masuk. Baik Bu. Di list ulang ya, Iya Bu. biar buat bahan cross-check takutnya ada yang tertinggal atau ada yang salah. Kalau misalkan dia izin karena ada surat izin ya dari kampus karena tugas, itu dicantumkan aja. Karena